Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berada di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 12 semester 2 dengan materi artikel ilmiah. Mari kita lihat tentang pengertian apa itu artikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2002 mengartikan artikel sebagai karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai di majalah atau koran. Atmazaki 2006 mendefinisikan artikel sebagai salah satu jenis prosa yang berisi pendapat penulis tentang sesuatu masalah secara menarik. Ciri-ciri artikel. Berikut adalah ciri-ciri artikel. A. Ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. B. Mengandung gagasan aktual. C. Mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. D. Bukan merupakan hasil plagiasi. E. Mengungkap masalah dan pemecahannya. F. Topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. G. Menampilkan identitas atau nama penulis. Jenis-jenis artikel berdasarkan isi: artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, artikel analisis ahli, artikel religi. Berdasarkan sudut pandang penulis: artikel deskripsi, artikel eksplanatif, artikel prediktif, artikel preskriptif. Informasi dalam artikel: opini dan fakta. Opini, kalimat yang mengandung opini. Contoh, hujan di daerah perdesaan aromanya seperti rumput basah. Fakta, kalimat yang mengandung fakta. Contoh, aroma yang pertama dikenal sebagai petrishor dan yang lain disebut ozon. Membedakan informasi, opini atau fakta. Opini: 1. Berupa pendapat. 2. Tidak terdapat bukti yang jelas. 3. Bersifat subjektif. 4. Belum teruji kebenarannya. 5. Peristiwa yang belum terjadi. Fakta: 1. Benar-benar terjadi dan nyata. 2. Teruji kebenarannya. 3. Bukti terpublikasi secara luas. 4. Bersifat objektif. 5. Keterangan waktu dan tempat jelas. Penyusunan opini dalam bentuk artikel. Mengungkapkan opini. Pendekatan penyusunan artikel. Aspek penting dalam menyusun opini. Argumentasi: harus didukung data aktual. Berisi analisis. Subjektif, konstruktif. Memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Bahasa yang digunakan ilmiah populer. Sesuai sasaran pembacanya. Kalimat tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan dipahami, komunikatif dan efektif, tidak bertele-tele. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel. 1. Menggunakan pendekatan deduktif. Artinya, penulis memulai menulis paragraf diawali dengan kalimat utama atau pendahuluan. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan-penjelasan. 2. Menggunakan pendekatan induktif.
Artinya, penulis memulai dari penjelasan-penjelasan kemudian ditutup dengan simpulan. 3. Menggunakan pendekatan kronologis. Artinya, penulis memulai menulis dengan urutan kejadian. 4. Menggunakan pendekatan logis. Artinya, penulis memulai dengan hal-hal yang masuk akal. 5. Menggunakan pendekatan spasial. Artinya, penulis menulis dengan menggunakan dari kalimat-kalimat sebagian kemudian menyeluruh. 6. Menggunakan pendekatan topikal. Artinya, penulis memulai menulis dengan mengutamakan topik. Analisis unsur kebahasaan artikel. 1. Kosakata. 2. Adverbia. 3. Konjungsi. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Istilah umum untuk mempermudah pemahaman pembaca. Aktual mengandung peristiwa mutakhir. Fenomenal, kosakata yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Keterangan oposisi, frasa yang menerangkan suatu subjek maupun objek. Adverbia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektif, atau kalimat. Misalnya, sangat, lebih, dan tidak. Adverbia disebut juga kata keterangan. 1. Adverbia kualitatif. 2. Adverbia kuantitatif. 3. Adverbia limitatif. 4. Adverbia frekuentif. 5. Adverbia kewaktuan. 6. Adverbia kecaraan. 7. Adverbia kontrastif. 8. Adverbia keniscayaan. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Contoh, selain itu, misalnya, padahal, justru. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Contoh, sejak, sebelumnya. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan. Contoh, supaya, agar. Penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Menyusun artikel sesuai fakta. Menyajikan artikel. Konstruksi artikel. Memiliki judul, pembuka, isi, penutup atau simpulan. Langkah-langkah menyusun artikel. 1. Menentukan tema. 2. Menetapkan tujuan penulisan. 3. Menentukan fakta yang berkaitan dengan tema. 4. Menentukan opini-opini berdasarkan fakta. 5. Menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu. 6. Membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Penyajian artikel. 1. Menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2. 2. Menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. 3.
Menggunakan kata yang tidak pasti, mungkin, rasanya. 4. Menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, sebaiknya saran, pendapat. Demikianlah materi tentang artikel ilmiah. Bagi anak-anakku yang ingin bertanya, silakan berkomentar di kolom YouTube MN Ratu Channel. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.